Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang call specialist. Jadi sebelumnya Kak Ega tuh ngebahas tentang campaign. Nah setelah campaign itu disusun, selanjutnya adalah pemilihan Key Opinion Leader atau yang biasa disingkat KOL. Apa sih itu KOL sebenarnya? KOL itu adalah orang yang memiliki pengaruh. Jadi orang ini tuh selain dia punya pengaruh, dia juga ahli di beberapa bidang tertentu. Contohnya chef, psikolog, pengacara dan lainnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau ngadain campaign tentang makanan. Nah, berarti KOL yang harus kita gunakan itu adalah chef. Kenapa chef? Karena chef itu udah jelas dan udah pasti punya pengalaman di bidang kuliner. Sehingga campaign yang akan kita jalani itu akan lebih dipercaya karena chef itu udah lebih berpengalaman. Nah, itulah kenapa KOL dibutuhkan dan juga dipakai saat beberapa campaign. Terus kenapa sih kita butuh KOL dalam menjalani satu campaign? Yang pertama, kita butuh brand awareness. Kenapa brand awareness? Khususnya untuk beberapa brand-brand yang baru masuk ataupun brand-brand yang baru mulai dalam bidang bisnis, entah itu bisnis digital ataupun di luar dari digital. Kita itu butuh yang namanya brand awareness agar produk kita diketahui oleh orang lebih banyak. Nah, itulah fungsi salah satu KOL. Karena KOL itu memiliki pengaruh, jadi orang-orang yang memfollow mereka, orang-orang yang mempercayai mereka, tentunya akan lebih mudah untuk percaya dan juga bisa dibilang ngepoin tentang brand tersebut gitu. Jadi rata-rata KOL ini udah punya pengikut yang percaya sama mereka, sama opini mereka, sama pendapat mereka, dan biasanya apapun yang mereka promosikan lebih dipercaya karena mereka tuh jatuhnya nggak yang hard selling gitu. Mereka akan menjelaskan yang pertama misalnya dari pengetahuan secara umum, baru ke tentang produknya itu sendiri. Yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah brand awareness, yang kedua adalah menjangkau khalayak yang lebih luas. Jadi gini, rata-rata KOL itu memiliki jumlah followers atau pengikut di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mereka nggak punya followers cuma di satu daerah tertentu aja, kecuali misalnya kiai. Nah kalau misalkan kiai itu kan cuma di daerah tertentu aja. Sedangkan KOL yang besar seperti chef tadi, dia pasti punya banyak pengikut dari seluruh Indonesia. Nah itulah kenapa kalau misalkan kita menggunakan KOL tersebut, produk kita itu akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga jangkauannya jauh lebih luas. Kemudian yang ketiga, lebih kredibel atau lebih terpercaya. Nah itu lagi balik ke poin pertama. Karena KOL sudah memiliki pengikut dan juga ahli di bidangnya, tentu orang-orang akan lebih percaya dibandingkan orang yang nggak paham di bidangnya, tapi mempromosikan atau mereview suatu campaign ataupun barang ataupun juga jasa. Jadi misalnya gini, yang pertama kita tadi udah menyusun campaign kan, seperti yang dijelasin oleh Kak Ega sebelumnya. Dan yang kedua, kita mau campaign kita lebih dapat exposure lebih besar. Jadi kita gunain KOL. Nah sebelum kita pakai KOL, tentunya kita pilih dulu nih KOL yang mana yang sesuai dengan campaign kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa ataupun menganalisis niche dari KOL-nya tersebut. Misalnya tadi kita mau bahas tentang makanan. Kalau makanan ya tentu kita pakai orang yang sering nge-review makanan. Entah dia food vlogger, food blogger, ataupun chef itu sendiri, karena tentunya mereka udah ahli di bidangnya. Jangan sampai kita mau ngadain campaign tentang makanan tapi kita pakai KOL yang biasa review elektronik. Tentunya kan nggak akan masuk antara elektronik dan juga makanan. Tentunya orang yang ada malah bingung, ini nih sebenarnya arah campaignnya itu ke arah mana gitu. Jadi yang pertama jangan lupa kita harus cek niche dari KOL yang mau kita ajak kerjasama. Yang kedua, kita sesuaikan dengan ide campaign. Jadi gini, contoh dari campaign kemarin Pantene ya. Jadi menurut gue sebagai KOL spesialis, gue ngelihat kolaborasi antara Keanu dan Pantene ini benar-benar menarik banget. Jadi sebenarnya kolaborasi ini sebelum Keanu tuh udah pernah ada, yang Babe Cabita sama MS Glow. Nah itu tuh kayak seakan-akan mereka mendobrak stigma. Jadi yang awalnya produk kecantikan ini nih cuman bisa diiklankan atau bisa dipromosikan dengan
perempuan yang biasanya itu apa ya? Yang biasanya produk-produk kecantikan ini ada sangkut pautnya dengan wanita. Nah, tapi kolaborasi antara Pantene dan juga Keanu, lalu Babe Cabita dengan MS Glow, idenya itu benar-benar bisa mendobrak stigma, mendobrak stereotip. Jadi semua orang bisa pakai produk tersebut, nggak cuma dikhususkan untuk perempuan aja gitu. Nah, jadi setelah kita sesuaikan dengan ide campaign tersebut, nah kita bisa menyesuaikan KOL-nya, walaupun KOL ini nggak spesifik dengan produk tersebut. Yang ketiga, pastiin kita udah cek followersnya dan juga cek engagement rate-nya mereka. Kenapa? Karena setiap campaign itu pasti ada KPI-nya atau Key Performance Indicator. Jadi pastikan KOL yang kita ajak kerjasama itu mampu mendorong ataupun mendobrak ataupun meningkatkan kredibilitas, jangkauan, target audiens sesuai dengan KPI yang sudah kita pasang sebelum kita mengajak kerjasama KOL-nya tersebut. Dan yang terakhir deh, apa sih sebenarnya tantangan menjadi KOL spesialis? Kalau menurut gue pribadi selama 2 tahun pegang KOL, sebenarnya tantangan terbesar menjadi KOL spesialis itu kita harus mampu menganalisis KOL-nya tersebut. Karena jatuhnya ya kesuksesan campaign ini ada di tangan KOL spesialis gitu. Jadi setelah kampanyenya disusun dengan berbagai macam kriteria, dan salah satu indikator lainnya kan adalah KOL. Nah, kalau KOL-nya ini nggak mampu untuk mendobrak campaign tersebut, kan jatuhnya KOL-nya juga, KOL spesialisnya juga kan yang gagal. Jadi sebisa mungkin nih, KOL spesialis itu mampu untuk menganalisis KOL-nya tersebut. Jadi campaign tersebut bisa sukses. Lalu biasanya KOL spesialis juga ini bikin brief. Jadi dari digital strategis itu, mereka memberikan gambaran dari kampanyenya. Nah, sebagai KOL spesialis membuat brief untuk disampaikan ke KOL spesialis. Contohnya konten apa yang harus mereka buat, video seperti apa, dan tren media seperti apa yang bisa mendapatkan impresi yang tinggi. Nah, setelah itu pastikan konten dari KOL-nya ini mampu mengedukasi masyarakat sehingga konten yang disampaikan dapat diterima. Terus yang terakhir, cek kualitas dan juga yang pasti cek hasil akhir dari KOL tersebut. Misalnya cek impresi, engagementnya, ataupun total likes-nya. Nah, itu semua mempengaruhi kesuksesan dari campaign yang akan dijalani gitu. Dan yang paling penting dan juga yang paling menantang adalah menjaga komunikasi dengan KOL. Karena sebagai KOL spesialis itu jatuhnya sebagai jembatan antara perusahaan dan juga KOL-nya. Jadi kalau misalkan KOL spesialisnya nggak punya hubungan yang baik dengan KOL-nya, untuk campaign-campaign berikutnya siapa tahu KOL tersebut nggak mau lagi kerjasama dengan kita. Nah, itu salah satu tantangan yang lumayan besar karena harus menjaga komunikasi dan juga hubungan yang baik dengan mereka. Jadi itulah kurang lebih bagaimana KOL spesialis bekerja sama dalam suatu campaign dengan digital strategis. Nah, buat teman-teman nih yang lagi penasaran tentang digital marketing, alurnya kayak mana aja sih? Nah, jangan lupa untuk cek konten-kontennya Kama Digital, ada di YouTube channelnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman semua biar pada tahu nih tentang dunia digital marketing. Dan kalau teman-teman nih butuh mau jalanin campaign, hubungi aja di Kama Digital. Dadah!